Indah Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan, membentang bagaikan untayan batu zamrud. Kondisi geografis Indonesia yang berada pada kawasan Ring of Fire membentuk keunikan tersendiri pada kontur di setiap jengkal wilayahnya. Lautan lepas, pegunungan nan gagah, hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. Untuk mengidentifikasi yang benar-benar budaya Indonesia pada saat ini sungguh sangatlah sulit. Mungkin saja belum pernah menemukan bahwa ada seorang ahli yang mengatakan bahwa salah satu budaya kita itu murni dari Indonesia. Tapi kita tidak perlu membongkar-bongkar lagi tentang bagaimana cerita persatuan bangsa dan negara kita. Kita patut bersyukur bahwa saat ini bangsa kita dapat merdeka dan berdaulat. Nampaknya sungguh ego dan tertutup sekali jika kita mengatakan bahwa budaya kita saat ini secara mayoritas masih murni. Ribuan tahun lamanya, sejarah negeri ini yang saat ini kita kenal dengan sebutan NKRI telah mengalami banyak proses akulturasi budaya. Kebudayaan pada suatu masyarakat akan menjadi ciri khas daerah tersebut. Kebanyakan suatu daerah akan dikenal orang setelah mereka mengetahui tentang suatu kebudayaan di daerah itu, yang tentunya kebudayaan tersebut menarik dan belum pernah ada sebelumnya di daerah lain. Begitu pula dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kabupaten Purworejo. Meskipun termasuk kota kecil, tetapi Purworejo mempunyai beragam kebudayaan. Kita perlu mengenal dan mengenang peninggalan sejarah untuk menambah wawasan kita mengenai kebudayaan. Salah satu peninggalan sejarah bercorak Hindu yang berada di Kabupaten Purworejo adalah Prasasti Kayu Arah Hiwang. Prasasti ini mengungkap peristiwa penetapan bumi Kayu Arah Hiwang menjadi Sima pada 5 Oktober 901 Masehi. Namun, sejak tahun 1890, prasasti tersebut disimpan di Museum Pusat Jakarta dengan nomor inventaris D78. Lalu, di Desa Donorejo, Purworejo, Jawa Tengah, terdapat Candi Gondoarum. Tetapi saat ini yang terlihat tinggallah puing-puingnya saja. Kenapa dinamakan Candi Gondoarum? Karena ketika dulu Linggayoni diangkat itu mengeluarkan bau harum. Nah, makanya dinamakan Candi Gondoarum. Sekilas memang tampak seperti batu-batuan biasa. Namun, ini dulunya sebuah candi. Ini juga masih satu lokasi dengan Gua Seplawan. Jadi, tempat ini merupakan salah satu bagian tempat suci yang disebutkan dalam Prasasti Kayu Arah Hiwang. Kemudian ini adalah salah satu Linggayoni yang masih utuh dan masih terjaga.
Puing-puingnya masih tersimpan rapi di sini. Ini juga berkaitan erat dengan penemuan arca emas Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Arca ini ditemukan pada 15 Agustus 1979 di Gua Seplawan. Arca emas 22 karat, tingginya 9 cm dengan berat 2,5 kg. Dan sampai sekarang, infonya ini adalah peninggalan Hindu Siwa. Saat ini, arca yang asli memang masih ada dan ditempatkan di Museum Nasional sebagai benda bersejarah. Saat ini sudah dibuatkan replika arca tersebut dan ditempatkan di dekat Gua Seplawan, sehingga kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke Museum Nasional untuk melihat arca tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai peninggalan bersejarah di corak Hindu yang ada di Purworejo. Menjaga warisan budaya menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar kebudayaan kita tidak lekang ditelan oleh zaman. Demikian video dari saya. Sampai jumpa di Purworejo.